Halo sayang, diingatkan kembali, emang Pak Zakir, Pak Ina Zikra tanfa'ul mu'minin. Jadi kalau kalian orang beriman, di hati kita ada beriman, kalau diingatkan dengan saudaranya, maka kalian akan kembali, gitu ya. Baik, di suatu majelis ta'lim, di suatu majelis ilmu, kalau sedang ada penyampaian materi, maka wajib kita dengarkan. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, ya Ibnu Mas'ud, julu suka sa'atan fi majlisil ilmi wala taktubu harpan wala tahmil kalaman ya khairul laka. Katanya wahai Ibnu Mas'ud, namanya Abdullah Ibnu Mas'ud, julu suka kalau kamu berada di satu majelis ilmu, wala tahmilu kalaman, kamu tidak bawa pulpen, wala tahmilu harpan, kamu juga tidak menulis satu huruf pun. Khairul laka, kamu lebih baik, ya lebih baik daripada kalian yang dibandingkan dengan orang yang sholat sunat 1000 rakaat. Bayangkan satu ilmu. Tapi konsepnya apa? Isma'u wa ansitu, diam, dengerin. Jadi konsepnya mendengarkan, bukan berbicara ya. Jadi nanti diajarkan lagi. Hari ini mari sama-sama kita dengarkan dengan baik. Mudah-mudahan ilmu yang nanti kita terima menjadi ilmu yang tafa'ubih, ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya terima kasih kepada Ustadz. Kita lanjutkan. Terima kasih. Mohon maaf. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini setelah semalam kita beristirahat ya, kegiatannya padat sampai dengan hampir tengah malam, tempat bakar-bakaran, barbecue, makan-makan dulu baru tidur. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pagi hari ini berkumpul di majelis ini untuk mengikuti kajian duha. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Pada hari ini kajian duha akan diisi oleh narasumbernya dari Ustadz Irwan Risnandar. Ustadz Irwan ini adalah kepala kajian di Indonesia Science Center, kepala kajian Islam di Indonesia Science Center. Insya Allah pada hari ini akan memberikan materi seputar anak muda, karena ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir nanti. Salah satunya adalah anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agak berbeda anak muda zaman sekarang dengan kami-kami yang sudah tua. Jadi anak-anakku sekalian ini sekarang lebih berat tantangannya, bukan cuma lebih berat untuk berprestasi, tapi godaannya pun lebih banyak dibanding kami-kami yang sudah lebih dahulu menjadi anak muda zaman dulu. Jadi saat ini dengan berbagai macam teknologi informasi yang berkembang, dengan banyaknya fitur-fitur teknologi yang itu membuat kita dipermudah memperoleh informasi, kita dapat ambil manfaatnya, namun juga banyak negatifnya. Dan itu yang mungkin akan dikupas oleh Ustadz Irwan.
bagaimana kita bisa menggunakan teknologi informasi yang saat ini begitu marak. Hampir semua orang memiliki handphone saat ini. Bagaimana kita dapat menggunakan secara bijak untuk kita ambil manfaatnya, namun kita dapat menangkal bahaya-bahaya yang timbul dari teknologi informasi tersebut. Oleh karena itu, seperti tadi Pak Agus bilang, salah satu adab Rasulullah adalah mendengarkan pada saat sedang ada orang lain yang berbicara kepada kita. Apalagi pembicaraan itu berbicara di majelis ilmu. Jadi adab Rasulullah sangat antusias mendengarkan pada saat ada orang yang sedang berbicara kepada beliau. Kalau kita orang beriman, kita harus mengikuti apa yang sudah dicontohkan Rasulullah. Jadi adik-adik silakan dengarkan bagaimana Ustadz Irwan menyampaikan materinya. Silakan Ustadz Irwan, bisa dimulai. Terima kasih Bapak Didi Adiarsa, selaku Direktur Operasional ISC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Bapak Didi Adiarsa, selaku Direktur Operasional Indonesia Science Center. Yang saya hormati Bapak Agus Johari, selaku guru yang mewakili guru-guru yang ada di MTSN 4, yang mewakili anak-anak kita yang hebat-hebat ini ya, ceria dan penuh semangat gitu loh. Ibu-ibu guru dan ibu korlas yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada Bapak Ibu sekalian, dan tentunya adik-adik yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fa idza faraghta fansab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin al-aminin. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita diberikan kesempatan untuk menikmati udaranya yang begitu sejuk, alamnya yang begitu indah, sambil kita sharing tentang ilmu. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, hadis Rasulullah, barang siapa yang keluar dari rumahnya, man kharaja fi talabil ilmi, ya kan, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama dengan orang yang berjuang di jalan Allah. Hatta yarji'a, sampai dia kembali. Bayangin, cuma duduk doang, ya, dengerin, ya kan, mendengarkan tentang sharing ilmu ini, kita sama dengan berjuang di jalan Allah yang berjihadnya itu dengan darah, dengan tenaga, ya kan. Tapi di sini ada pahala jihad yang insya Allah bisa kita raih bersama. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok nggak ada yang sholawat? Nah, ketika disebutkan nama Nabi maka bersolawatlah kita. Karena Nabi bersabda, orang yang paling pelit adalah orang yang disebut nama Nabi tapi tidak bersolawat. Maka saya ulangi, sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan bersalawat kita akan mendapat syafaat di hari kiamat, seperti yang tadi Bapak Didi sebagai moderator sampaikan, di mana tidak ada naungan, ya kan? Tidak ada naungan selain naungan Allah di hari kiamat itu. Dan Nabi Muhammad lah satu-satunya Nabi yang diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Baiklah adik-adik sekalian,
Sebelum kita memulai tentang gadget ya, gadget edik ini, saya sendiri punya center, ya kan? Ini ada center nih, ya kan? Ada yang bisa bantu maju ke depan? Salah satu deh. Center ini fungsinya apa? Menerangi ya. Menerangi diri kita dan orang lain dan sekitarnya. Coba dites senternya. Coba, mati. Mati. Kenapa mati? Nggak ada isinya ya. Nah, oke, terima kasih. Center yang nggak ada isinya, ya kan, sama seperti pemuda yang kosong, ya kan. Kita ini hidup di zaman di mana teknologi ini membuat kita semuanya menjadi kosong seperti center tadi yang nggak ada isinya. Kaum-kaum yang tidak suka dengan umat Islam, ya kan ya, mencoba untuk mempengaruhi anak mudanya, ya kan ya, dengan mengkosongkan isi, ya kan. Jadi biarin banyak, nggak apa-apa nih orang Islam banyak nggak apa-apa, ya kan. Banyak penggunanya banyak nggak apa, yang penting kosong, nggak ada isinya. Ketika ditanya tentang permasalahan umat, dia nggak tahu, nggak apa-apa biarin. Nah itu kata orang-orang yang benci sama kita. Siapakah mereka? Sudah tentu kaum munafik dan kaum kafir. Mereka nggak suka tuh melihat umat Islam, melihat adik-adik sekalian ini yang mempunyai potensi yang sangat besar untuk membuat Islam ya'lu wala yu'la alaih, yang membuat nama Islam tinggi dan tidak ada yang bisa mengalahkan tingginya nama Islam, menjadi hancur dikarenakan anak mudanya kosong. Maka dari itu, marilah kita isi diri kita dengan ilmu dan pengetahuan yang bisa membawa kita dan agama menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Oke, kita akan langsung ke pembahasan tentang gadget edik. Ada 3 komposisi yang merusak. Ini komposisi ini kalau bersatu padu ya ada 3, ya kan. Kalau cuma 1 sih nggak jadi masalah, ya kan. Ini ada 3, kalau 3-3 kumpul bareng maka ini akan merusak. Dan kerusakannya nggak tanggung-tanggung dari berbagai sisi, dari berbagai bidang. Seperti itu. Apa saja? Next. Yang pertama pemuda. Wow, kok pemuda ya? Kenapa pemuda? Adik-adik pemuda ini karena energinya luar biasa, ambisinya kuat, kemauannya banyak, ya kan ya. Kebanyak anak-anak muda itu smart. Ada yang tahu perbedaan antara smart dan bijak? Ada yang tahu nggak? Smart dan bijak gak ada yang tahu? Kalau orang yang smart itu biasanya didominasi oleh orang-orang yang muda, yang kemauannya banyak. Jadi mereka tahu apa yang diinginkan. Mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, tanpa berpikir panjang. Itulah ciri-ciri dari orang smart. Tapi orang bijak adalah orang yang tahu apa yang dia tidak inginkan. Dan biasanya orang bijak itu didominasi oleh orang-orang yang sudah berumur, yang sudah tua. Beda sama anak muda yang masih banyak keinginannya. Karena masih banyak keinginannya, masih kuat energinya, maka anak muda bisa berpotensi sebagai dari 3 komposisi yang merusak ini. Maka hati-hati sebagai anak muda. Yang kedua adalah waktu luang. Ada anak muda punya waktu luang, ya kan? Waktu luang nggak diisi buat majelis ilmu, buat memperdalam diri, buat ngisi center. Ya, buat mengisi center diri kita sendiri. Maka itu bisa menjadi sesuatu yang sangat merusak sekali. Next. Dan yang ketiga adalah harta. Ya kan? Jadi kalau ada anak muda punya waktu luang, lalu dia punya harta, mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadatin. Inna syababa wal faragha wal jiddata mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadatin. Jika ada anak muda yang punya waktu luang, waktu kosongnya banyak, dan dia punya harta, punya uang banyak, ya kan, mau ini gampang, mau itu gampang, ya kan. Kalau 3 komposisi ini bersatu padu dan tidak diisi dengan hal-hal yang
berbau ilmu gitu, karena maka itu kan menjadi mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadatin. Kehancurannya merusak dari berbagai sisi. Kenapa bisa hancur seperti itu? Next. Jadi orang-orang yang kaum-kaum yang tidak suka dengan umat Islam itu mencoba merusak anak muda dengan 3F. Gak kelihatan ya? 3F. Food, fun, dan fashion. Ya kan? Kenapa? Karena target utamanya adalah anak-anak muda. Ya kan? Food, fun, dan fashion. Targetnya adalah anak muda, pemuda-pemudi muslim yang cenderung masih mudah diarahkan dan diwarnai. Seperti yang tadi dibahas di awal, anak muda itu berpotensi untuk menjadi hal yang bisa merusak dari berbagai sisi kalau tidak diisi dengan ilmu. Next. F yang pertama adalah apa? Food. Kenapa food? Oke, masalah makanan ya. Pernah nggak adik-adik kepikiran kalau belanja ke minimarket atau belanja di pinggir jalan, kepikiran nggak ini halal apa haram atau subhat? Pernah kepikiran? Bener. Kalau beli ciki ngeliat, lihat logo halalnya ada nggak gitu? Ada yang begitu? Bener. Alhamdulillah jika seperti itu, ya kan? Good berarti. Itu yang harus ditanamkan di dalam diri kita selaku muslim, bahwasanya halal dan haram itu adalah hal yang penting, ya kan? Jadi harus hati-hati jajan di pinggir jalan, gitu kan ya. Misalkan kita beli makanan-makanan yang yang racikan, pastikan bumbu raciknya tuh mengandung hal-hal yang haram atau tidak gitu loh. Contohnya yang suka nasi goreng, kalau ngelihat ada botolnya itu ya Pak Didi, ada botolnya warnanya merah, ya kan? Itu bisa jadi itu arak ciu. Kan arak tuh haram, ya kan ya? Digunakan buat buat meracik bumbu makanan. Atau ada yang suka dengan kue-kue, kayak kue ulang tahun, ya kan? Brownies atau apa, dicampur dengan rum. Rum itu ada alkoholnya. Kuenya mah halal. Tapi karena ada rumnya gitu loh. Karena ada alkoholnya itu maka jadi haram. Gitu. Maka dari itu care lah. Pedulilah dengan halal dan haram makanan ini. Ya kan? Ini adalah masalah umat yang penting. Yang harus kita selesaikan bersama-sama. F yang kedua adalah fun. Kenapa fun? Ini adalah berhubungan dengan waktu luang, ya kan? Karena waktu luang kita kebanyakan diisi dengan hal-hal yang menyenangkan, fun, ya kan ya? Karena apa? Ya ini agenda besar mereka itu kan dalam rangka mengkosongkan pemuda dan pemudi muslim. Biarin deh jumlahnya banyak, yang penting zero nilainya gitu loh. Maka dari itu salah satu hal yang berkaitan dengan fun itu adalah gadget, ya kan? Sekarang gadget itu sudah hal yang tidak bisa dihindari ya, karena gadget itu ya seperti yang tadi Pak Didi bilang, bahwasannya gadget hadir sebagai tools untuk mempermudah hidup kita. Tapi akhirnya yang tadinya digunakan untuk mempermudah hidup kita, akhirnya gadget memperbudak kita. Kita diperbudak oleh gadget. Gitu loh. Semua kesenangan-kesenangan, semua waktu kosong itu diisi dengan kesenangan-kesenangan, bukan dengan ilmu. Bukan dengan ilmu pengetahuan dan ataupun ilmu agama. Next. F yang selanjutnya adalah fashion. Nah, fashion ini ya kan ya, kita dirasuki, ya kan, dimasuki dengan fashion yang kelihatannya tuh syar'i gitu kan ya, hijab tapi masih menampilkan lekak-lekuk tubuh gitu kan ya. Terus misalkan pakaian olahraga gak apa-apa kepalanya ditutup gitu kan ya, tapi celananya ketat menampilkan lekak-lekuk tubuh gitu kan ya. Nah yang seperti itu kebanyakan tujuannya adalah sasaran adalah muslimah, ya kan ya, para wanita ini. Kenapa? Dihancurkannya lah wanita muslim. Karena kalau wanita itu ibarat kata sekali nembak dapatnya 2. Itu kan ya. Ketika wanita sudah rusak,
maka dia akan membawa 2 orang yang akan dirusaknya. Siapa? Suami dan anaknya. Gitu. Maka dari itu, para wanita ini menjadi target utama sasaran empuk, ya kan? Khususnya di bidang fashion. Umumnya di bidang 3F ini, food, fun, dan fashion, ya kan? Apalagi yang masalah food ya. Sekarang itu udah banyak sekali menjamur makanan-makanan yang kita nggak tahu lagi tuh apa isi komposisinya. Kayak tteokbokki, itu apa tteokbokki saya nggak tahu tuh, ya kan ya. Makanan dari mana gitu, makannya pakai apa, bumbu-bumbunya juga nggak tahu dari mana. Kalau misalkan ditanya, ini halal kok ayam halal. Tapi kalau tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, maka otomatis dia akan menjadi haram hukumnya untuk dimakan. Ayam halal, disembelih dengan menyebut nama Allah, tapi pengolahannya tidak benar. Contohnya apa? Ketika sudah disembelih, ayam dicabut bulunya dengan direndam dengan air panas gitu loh. Itu ya, ketika ayam direndam di air panas yang setelah disembelih itu, darah-darahnya meresap ke dalam daging. Artinya apa? Masih ada darah-darah yang meresap dan itu menjadi hal yang syubhat. Itu harus kita perhatikan juga itu. Maka dari itu kalau kita beli ayam di pasar ya, buat ibu-ibu ya, bapak-bapak mungkin juga, kalau beli ayam di pasar perhatikan Bu potongan sayatannya itu loh. Kalau saya perhatikan nih di beberapa tempat gitu kan, itu potongan sayatannya tuh kayak kecil aja, kayak buat syarat gitu loh, ya kan? Kayak buat syarat, dan itu enggak di 3 saluran utama itu, dia cuma di leher aja sebagai ini benar disembelih seperti itu kan. Makanya biar lebih amannya Bu, ya kan, adik-adik sekalian, bapak juga, beli ayam yang masih hidup, kita potong sendiri. Repot amat sih. Lebih repot mana kalau udah masuk ke dalam tubuh dan jadi daging gitu loh. Memang repot, tapi ya begitulah. Tapi bisa dicobain deh, ayam yang dipotong sendiri dan diolah dengan cara yang tidak syubhat, rasanya jauh lebih nikmat dibandingkan ayam-ayam yang diolah dengan yang tidak halal maupun dengan yang syubhat. Oke, next. Semua serangan pemikiran ini tujuannya adalah satu, agar muslim dan muslimah, pemuda-pemuda muslim dan pemuda muslimah jauh dari sumber kekuatan kita. Apa sumber kekuatan kita? Al-Quran. Coba bayangin, kita dijauhin dari Al-Quran. Kalian tahu nggak sedekat apa ulama-ulama zaman dulu dengan Al-Quran? Sedekat apa? Sedekat kita dengan gadget kita saat ini. Dikit-dikit gadget, apa-apa gadget, ya kan? Mau ke pasar bawa gadget, nongkrong ngelihat gadget, ya kan? Nah, kedekatan para ulama zaman dulu dengan Al-Quran itu seperti gadget saat ini. Bayangin, dikit-dikit Al-Quran, ya kan? Lagi waktu senggang bacanya Al-Quran. Makanya karya-karya mereka itu masih bisa kita nikmati sampai saat ini. Karya-karya abadi kayak tafsir Ibnu Katsir, ya kan? Itu masih kita bisa nikmati tuh tafsir sampai sekarang. Bulughul Maram, ya kan, kita kumpulan-kumpulan hadis itu loh. Jika muslim sudah jauh dari Al-Quran, maka Allah bukan lagi sumber kebahagiaannya. Gitu loh. Jauh dari gadget, khawatir, was-was ada WA dari siapa nih, ya kan? Ada pesanan Shopee udah nyampe belum ya? Tokped gimana Tokped? Aduh, itu semuanya. Jadi sumber kebahagiaannya bukan Allah lagi, sumber kebahagiaan jadi gadget. Next. Jadi apa indikator dari 3F itu berhasil, ya kan, merasuki kita, merusak pemuda muslim? Yang pertama itu adalah saat kenikmatan makanan lebih diutamakan dari halal dan haram. Biarin lah, yang penting enak. Gitu. Biarin, yang penting murah. Ya udah beli aja, yang penting diskon. Nah, ketika itu sudah menjadi patokan di dalam standar kehidupan kita, maka 3F tersebut sudah berhasil merusak kita. Gitu loh. Yang kedua adalah saat alis disulam, operasi wajah, dan segala ketentuan Allah diubah demi jempol dan like manusia. Ya kan? Jadi kalau misalkan yang laki-laki juga sekarang udah pada dandan kayaknya ya.
gara-gara drakor tuh ada yang apa namanya, ada yang pakai skincare, ada yang apa gitu loh. Nah, ketika seorang muslimah atau muslim, ya kan, lebih mengutamakan penampilan fisiknya demi mengharapkan pujian dari manusia. Nah, saat itulah 3F sudah berhasil tuh merusak kita, gitu loh. Maka pastikan kita perkaya diri, inner beauty kita dengan Al-Quran, pelajari Al-Quran, ya kan, pahami artinya, bukan malah mempercantik luarnya saja gitu. Tiga. Yang ketiga adalah saat gadget lebih diutamakan daripada Al-Quran. Nah, tadi yang seperti disampaikan sebelumnya, bahwasanya kedekatan para ulama zaman dahulu dengan Al-Quran adalah seperti kedekatan gadget dengan kita saat ini. Nah, ketika Al-Quran sudah jauh dan gadget sudah mendekat, fix yang namanya 3F berhasil merusak kita semua. Next. Yang keempat adalah saat idola bukan lagi Rasulullah. Akan tetapi idola itu adalah artis, penyanyi, ya kan? Siapa lagi? K-pop, pemain bola, gitu kan ya. BTS, mana BTS pada fansan nih. Army-arminya mana nih? Ini, ya kan? Nah, ketika itulah 3F sudah berhasil merusak kita. Bukan lagi Rasul sebagai panutan kita, tapi artis-artis tersebut yang tadi saya sebutkan itu loh. Next. Yang kelima adalah saat hijab syar'i dikira kuno. Coba dah, orang pakai hijab syar'i beneran dibilang kuno. Itu orang mau kemana sih pakai mukena? Gitu kan. Iseng aja mulut kita ya kalau ada orang pakai baju yang bener gitu loh. Itu kan bener. Indikator jilbab itu syar'i ya kan, yang sesuai dengan pakaian kita ya, pakaian muslim adalah ketika seseorang berpakaian maka menutupi seluruh auratnya. Ada yang tahu nggak beda menutup dengan membungkus? Gimana? Gimana? Bedanya menutup dengan membungkus, tahu? Ada yang tahu bedanya nggak? Kalau menutup itu, contohnya, bentar ya. Ini tangan saya ditutupi oleh sajadah, ya kan ya? Ada yang tahu nggak tangan saya lagi ngapain? Nggak tahu kan, karena ketutupan ya. Tapi kalau membungkus, ketahuan ini lagi nunjuk tangannya. Nah, maka dari itu pastikan pakaian yang kita gunakan itu menutup, bukan membungkus kayak lontong. Nah, gitu kan? Lontong kelihatan nggak bentuknya? Ya kan, lemper gimana bentuknya lemper? Maka ya kan, kelihatan semua itu. Oke, sudah paham ya menutup dan membungkus? Pastikan pakaian kita menutup aurat, bukan membungkus lakuk tubuh kita. Next. Lalu bagaimana caranya kita bisa jauh dari gadget, ya kan ya, dan mendekat dengan Al-Quran? Harus dipaksakan, karena kebaikan itu kalau nggak dipaksakan nggak bakalan bisa. Seperti contohnya orang tua kita memaksakan kita semua untuk berpuasa di bulan Ramadan dengan membangunkan, dipaksa bangun, kalau perlu disiram, itu bentuk kasih sayang, ya kan? Sholat subuh digedor-gedor, digero-geroin kalau kata orang Betawi gitu kan ya, digubrak-gubrak gitu loh. Itu kasih sayang orang tua. Logikanya adalah kalau ada anak tidur di dalam kamar lalu dia kamarnya kebakaran, masa mau didiemin aja? Pasti akan diseret sama orang tuanya demi menyelamatkan anak tersebut. Apalagi ini sholat subuh gitu kan ya. Apalagi perintah ibadah, jadi harus dipaksakan mulai dari sekarang. Paksakan. Habis sholat, zikir, paksain, ya kan? Habis sholat, paksain nih badan berdiri mengambil mushaf, gitu kan ya? Buka lembar demi lembar, gitu. Kita ini bukan yang nggak sempat untuk membuka mushaf, tapi kita sok sibuk, gitu loh. Coba habis sholat, kalau nggak sempat 1 juz ya udah 1 lembar deh, gitu loh. Masa nggak bisa sih?
gitu kan. Sehari selembar deh, coba dipaksain deh. Pokoknya intinya harus dipaksakan yang namanya ibadah itu. Karena dipaksa akhirnya jadi biasa. Next. Nah, ini bagaimana supaya kita nggak kecanduan gadget, ya kan? Supaya tidak kecanduan gadget, maka kita harus tahu bahayanya. Jadi bahaya-bahaya gadget itu banyak ya. Kalau sudah tahu bahayanya, kita masih eh, dekat juga dengan gadget, ya itu pilihan berarti. Berarti kita yang lebih memilih mendapatkan mara bahaya ini daripada kita mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama apa bahayanya itu? Mengganggu pertumbuhan otak, ya kan? Kenapa bisa mengganggu pertumbuhan otak? Yaitu karena radiasi, ya kan? Ya. Karena apa namanya? Efek sinyal gitu. Akhirnya mempengaruhi kinerja otak kita. Yang kedua adalah tumbuh kembang yang lambat. Jangan sampai ya, gara-gara main gadget gitu kan ya, kita yang harusnya sudah sampai di titik Z, nggak taunya masih di tengah-tengah gitu loh. Terus yang ketiga ada obesitas, karena makan ya, sambil main game, makan, sambil nonton, makan gitu loh. Terus apalagi kurang tidur. Ya kan ada nggak yang di sini yang main gadget sampai tengah malam? Nggak ada ya, nggak ada lah mudah-mudahan kalau di sini mah. Jangan sampai gitu. Pokoknya batas maksimal tidur itu jam 10. Ya kan ya. Karena apa? Jam 11 itu ada beberapa organ tubuh kita yang sedang melakukan regenerasi, ya kan ya. Contohnya gini, kalau kita tidur itu tubuh akan memproduksi kolagen, ya kan. Kolagen di dalam tubuh kita akan diproduksi sehingga tubuh kita bisa mempunyai spare part. Jadi kolagen itu spare part ya, spare part buat tubuh kita. Jadi kalau ada yang luka misalkan, tubuh akan mencari nih, akan mencari spare partnya ada nggak. Kalau nggak ada, berarti dia nggak bakalan sembuh-sembuh lukanya. Contohnya kejadian di orang yang punya penyakit gula gitu kan. Kalau udah punya luka, dia akan susah untuk sembuhnya. Karena apa? Dicari spare partnya nggak ada gitu loh sama tubuh kita. Mana nih spare partnya mana? Nggak dapet. Karena tadi itu kurang tidur ya kan, terlalu banyak makan, terus fokus kepada hal-hal yang tidak baik. Selanjutnya adalah kelainan mental dan sifat agresif. Game-game yang seperti GTA itu, ya kan, itu akan membuat si pemainnya menjadi agresif. Tahu-tahu marah, tahu-tahu pengen nonjok orang, tahu-tahu pengen ngegebugin apa aja di depannya. Ya kan? Yang pernah main GTA mungkin di sini ada nih Grand Theft Auto ya. Lalu kecanduan, nah itu dia yang tadi dibilang. Bahaya gadget bagi anak-anak adalah kecanduan. Kalau udah kecanduan susah ngobatinnya. Lalu selanjutnya adalah pikun digital. Ada yang tahu apa arti pikun digital? Tahu nggak pikun digital itu apa? Pikun digital. Iya, tahu nggak? Ayo, ada yang tahu nggak? Lupa. Pikun digital tuh gini. Kita tuh nggak hafal nomor orang tua kita, nomor rekening kita, nomor rekening listrik kita. Karena apa? Dibantu sama gadget. Ya kan ya? Berapa nomor rekening listrik rumah? Saya mau bayar listrik. Bentar. Buka gadget, ya kan ya? Berapa nomor HP bapak kamu berapa? Bentar, saya ada di HP saya. Loh, kok nomor HP orang tua nggak hafal? Bagaimana itu? Itulah karena ketergantungan kita terhadap gadget, akhirnya kita mengalami yang namanya pikun digital. Waktu zaman gadget belum pinter ya Pak Didi. gadget masih biasa-biasa aja. Yang kalau nyimpen nomor itu cuma bisa 10, ya kan 20. Kita tuh hafal nomor telepon teman. Saya nomor Pak Didi hafal, ya kan. Jangan nomor telepon, nomor rekeningnya saya hafal, gitu, gitu kan. Jadi hafal tuh banyak nomor rekening itu. Jadi kinerja otak kita itu digunakan secara maksimal gitu loh. Tapi karena akhirnya ada smartphone, akhirnya kita menjadi stupid people. Nauzubillah, summa nauzubillah. Yang terakhir radiasi emisi, ya kan? Listrik itu mengeluarkan radiasi juga.
apalagi sinyal dari handphone bisa mengganggu saraf-saraf ya. Dan yang terakhir adalah proses belajar yang tidak berkelanjutan. Gitu loh. Ada orang yang udah kecanduan parah gitu, kecanduan parah, jangan belajar. Ya kan? Disuruh beli garme di warung nggak mau gitu loh. Bentar mak lagi main game. Ya kan? Bentar mak ntar AFK gitu kan. Bentar mak lagi nanggung seperti itu loh. Artinya kan ini semua kan hal-hal negatif. Jangan sampai ini terjadi sama kita. Di sini waktu science camp sedang berlangsung pada pegang gadget ya? Enggak. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya enggak pegang gadget juga. Gimana rasanya enggak pegang gadget? Hah? B aja. Oh gitu, iya. Iya kalau gadget digunakan untuk hal-hal yang baik sih silakan. Tapi kan yang jadi masalah kalau kecanduan itu ya, nonton drama berseri-seri, games berseri-seri, itu yang akhirnya nggak ada habisnya. Yang akhirnya kita kosong gitu loh diri kita. Next. Itulah tadi beberapa hal yang bisa mudah-mudahan bisa membuat kita lebih aware lagi, lebih sayang sama diri kita gitu loh. Orang tua kita itu memberikan gadget bukan untuk disia-siakan, ya kan? Disia-siakan manfaatnya. Akan tetapi kita gunakan untuk hal-hal yang berguna. Oke, satu lagi sebelum penutup saya akan menyampaikan satu hal tentang Al-Quran gitu ya. Kenapa sih kita harus dekat dengan Al-Quran? Coba renungkan ya, ketika Al-Quran mau diturunkan, Al-Quran dibawa oleh seorang malaikat, oleh malaikat. Siapa nama malaikatnya? Otomatis malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain. Lalu malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran, ya kan, dengan mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Otomatis Nabi Muhammad menjadi manusia yang paling mulia. Bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya otomatis menjadi bulan yang paling mulia. Lalu apalagi yang membuat kita, yang menghalangi kita untuk dekat dengan Al-Quran? Bukankah kita ingin menjadi orang-orang yang mulia? Maka dekatilah Al-Quran. Bayangkan, Nabi Musa diberikan mukjizat berupa membelah laut. Apakah umatnya bisa merasakan mukjizat itu? Enggak bisa. Ya kan? Apalagi mukjizatnya? Mukjizat nabi-nabi yang lain. Nabi Isa, ya kan? Diberikan mukjizat bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dengan izin Allah. Apakah umatnya bisa membangunkan mayat yang sudah meninggal? Enggak bisa. Tapi hanya Nabi Muhammad yang mukjizatnya bisa kita nikmatin, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat yang bisa dinikmati oleh semuanya, oleh semua manusia. Tapi sayang seribu sayang, laler nggak doyan yang sama madu, ya kan? Laler tuh nggak doyan madu, ya kan? Laler doyannya sampah. Hanya lebah lah laler tidak senang bunga, ya kan ya? Cuman lebah yang senang bunga, ya kan? Artinya kalau kita nggak mau dekat dengan Al-Quran, kita mau jadi laler, apa mau jadi lebah? Karena Al-Quran ini kan harum. Ini ibarat seperti bunga yang indah. Kenapa kita nggak mau mendekat? Kenapa kita masih malah mau mendekati sampah? Hal-hal yang bisa membahayakan diri kita, yaitu gadget. Baiklah, semoga apa-apa yang disampaikan pada hari ini menjadi nasihat untuk diri saya sendiri dan untuk adik-adik sekalian yang sudah mendengarkan dan menyimak. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustadz Irwan. Alhamdulillah menarik sekali yang dibahas Ustadz Irwan Isnandar. Jadi mungkin yang disimpulkan adalah bahwa teknologi itu memiliki dua fungsi, yaitu fungsi yang membantu dan merusak. Yang dimaksud Ustadz Irwan bukannya harus meninggalkan teknologi atau gadget, tapi bagaimana kita bisa menggunakan gadget secara bijak. Jadi
mulai saat ini setelah disampaikan Ustadz Irwan, coba gunakan gadget itu untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang dapat membantu, tools untuk belajar bisa, untuk menghafal Al-Quran pun bisa. Jadi kita gunakan secara proporsional. Yang penting tadi pembagian waktu ya Ustadz ya, pembagian waktu. Jangan sampai gadget itu buat kita begadang. Ada yang tidurnya dalam keadaan tangannya begini, tidur gitu. Merem tapi tangannya begini karena nonton YouTube. Nah, itu yang biasa terjadi termasuk di anak saya. Saya akui termasuk di anak saya. Jadi kajian ini sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Jadi apabila ada kajian seperti ini, Ustadz Irwan di depan memberikan kajian, kata-kata hikmah, sebenarnya kita semua sedang belajar sama-sama. Termasuk saya, Ustadz Irwan, Mas Aji itu belajar dari apa yang disampaikan. Jadi kita mengajar tapi belajar juga. Nah, untuk itu Indonesia Science Center sebagai satu wahana edukasi, kita mempunyai beberapa rencana ke depan yang sangat menarik. Jadi kita akan melakukan pelatihan-pelatihan menggunakan gadget, yang mana gadget itu dapat kita fungsikan maksimal manfaatnya. Jadi ada pendekatan untuk pemakaian gadget itu begini. Ada yang dengan caranya disita. Jadi nggak boleh dipakai dalam kegiatan. Nah, ada pendekatan yang berbeda. Bagaimana gadget itu nggak disita? Cuma anak-anak itu sibuk dengan gadget untuk hal yang bermanfaat. Nah, itu ada tipsnya, itu ada ilmunya. Nanti kita akan adakan kajian, maksud saya IT Camp Ramadan, ya IT Camp Ramadan tentang gadget. Bagaimana gadget itu bisa dimaksimalkan sebagai suatu tools yang membantu, yang menarik. Misalnya, kita bikin games. Kita bikin games ya, pakai Android. Kita bikin games nih. Gamesnya bikinan sendiri, games Islami. Itu kan bermanfaat. Kita program dengan gadget itu kita gunakan, kita bikin sendiri radio Islam. Misalnya bikin radio Islam untuk MTSN 4. Nah, kita punya expertise yang mampu untuk memberikan ilmu itu kepada adik-adik sekalian. Jadi insya Allah nanti kita akan sosialisasikan ke sekolah-sekolah, khususnya sekolah-sekolah Islam ya, untuk di Ramadan kita akan adakan pelatihan-pelatihan bagaimana gadget itu, nggak apa-apa gadget edik, tapi ediknya itu untuk yang bermanfaat. Saya rasa sekian, insya Allah bermanfaat apa yang disampaikan oleh Ustadz Irwan Iskandar, terutama bagi kami sendiri sebagai penyelenggara acara ini dan bagi anak-anakku sekalian. Setelah itu nanti akan dipandu kembali oleh Mbak Wahyu untuk rundown berikutnya. Kita masih ada 1 hari lagi dan diingatkan besok subuh ada kajian subuh. Semoga tidak ada yang terlambat ya. Mudah-mudahan cuaca cerah juga, jadi bisa hadir di majelis ini lebih awal dibanding tadi. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.